أمواتنا وأموات المسلمين وأن الله يغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا لنا ولكم. Lahir. Apa tarbiyah yang kedua? Ba'dal wiladah, anak itu diadzankan di telinga kanannya. Ini pendidikan setelah anak dilahirkan. Supaya apa? Yang pertama terdengar oleh telinga sang anak adalah kebesaran Allah. Supaya yang terdengar oleh anak itu adalah suara kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diadzankan di telinga kanan anaknya. Maka bapak-bapak kalau bidiknya sudah ada yang hamil dan udah mau lahir, jangan ngayap kemana-mana, takut nanti anak lahir bapak nggak ada. Sebab kalau nanti nggak diadzankan berabe, maka kudu siap siaga begitu anak udah dikit lagi mau lahir, supaya ayahnya mengadzankan. Diadzankan di telinga kanan. Tapi jangan samain adzan sama ketika di masjid. Jangan mentang-mentang bapaknya tukang adzan, bungah anak baru lahir, adzan kagak kira-kira. Allahu Akbar, mampus tuh anak. Biasa aja keles. Jangan berkencang. Yang penting terdengar di telinga anak. Adzankan, kenapa? Ini perintah Nabi. Kenapa setiap anak yang lahir bersama korin, ketika terdengar suara adzan berkumandang, itu setan kabur dengar suara adzan. Fa'ahalala kudurat, bahkan kata Nabi, setan kabur dengar adzan sampai lari terkentut-kentut. Itu setan kabur lari sampai terkentut. Itu. Jadi dalam hadis ini yang bisa kentut bukan cuma orang, tapi setan dia bisa kentut. Setan bisa kentut. Jin bisa kentut. Maka kalau lagi pada ngumpul kecium bau kentut, ditanya pada kagak ngaku, lah berarti yang kentut. Lah udah begitu aja. Lah kan ditanya nggak ngaku, lah berarti yang kentut setan. Betul. Ya, diadzankan. Makanya kalau adzan berkumandang dalam tiap waktu sholat datang, itu setan stres. Sebelah sono adzan, sebelah sini adzan, lari sono adzan, lari sini adzan, stres ke setan. Adzankan telingakan. Ini namanya tarbiyah ba'dal wiladah. Begitu sudah lahir, diadzankan di telinganya. Masuk kepada ritual yang namanya disyariatkan oleh Nabi, akikah. Setelah kalau di tengah bisa memutuskan shot. Kenapa? Dia masih terkena najis. Jadi kalau pulpa itu belum dipotong, kita punya wudu, nyentuh itu pulpa, batal. Batal. Batal, Pak. Batal wudu kita. Jadi sunat itu memotong pulpa yang menutupi kehormatan kita. Boleh nggak disunat? Boleh, asal setiap mau ibadah bersihkan dulu itu kotoran yang mandek. Kalau perlu gebuk pakai sikat cuci, lebes dong. Nah kan enakan disunat. Ada ribet-ribet bersihin lagi. Makanya indah itu Islam ngajarin kita, betul. Memotong kulpanya kudu banyak. Kenapa? Supaya tuh helm kelihatan cakep. Lah kalau motong kulpanya dikit, itu helm kurang bagus namanya kelihatannya. Buluk. Jadi kurang bagus. Kurang bagus. Maka itu kulpa. Beda dengan perempuan. Khopat perempuan mah beda dengan laki. Kalau perempuan kagak boleh banyak-banyak, sekedar syarat. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa perempuan punya dua kehormatan.
Apa kehormatan yang pertama? Keperawanan. Yang kedua, kehormatan perempuan itu yang persis kayak jengger ayam jantan. Nah, jadi yang kolus di kopat itu tuh yang seperti jengger ayam jantan. Nggak boleh kebanyakan sekedar syarat. Kenapa? Kalau kebanyakan, jadi nanti perempuan kagak punya nafsu. Orang barat bilang, jadi perempuan frigid, perempuan jadi dingin, kagak punya nafsu. Lah kan kagak resep kalau perempuan gak punya nafsu. Kita orang laki mau bagaimana, dia meleget aja lah, kagak resep bisa. Betul. Ya, kagak boleh kebanyakan. Jadi cuma sekedar syarat doang, kagak boleh banyak-banyak. Itu kalau perempuan. Dan kalau perempuan kagak boleh diramein ke orang laki-laki begini, kagak boleh, Pak. Kagak boleh. Nah, kalau kita mau banding-bandingin, mana yang lebih sakit, dihitan apa ngelahirin, Pak? Bro, mana yang lebih sakit, disunat apa ngelahirin? Hah? Kata ibu-ibu lebih sakit ngelahirin, betul kagak? Tapi benar-benar yang benar itu lebih sakit disunat ketimbang melahirkan. Kenapa? Perempuan ngelahirin nyawa taruhannya, tahun depan dia ngelahirin lagi. Ditanya sakit neng, sakit, tahun depan ngelahirin lagi. Nggak ada orang sunat 2 kali sunat, Pak. Nggak ada, habis. Memang mau dibagi 2 miliar di ituan kagak ada. Betul kan? Jadi lebih sakit mana? Lebih sunat. Ada orang mau disunat lagi lah habis. Nah, bagaimana menikmati dunia? Lah kan emang nikmatnya dunia itu holu lakmi ila lakmi, masukin daging ke dalam daging, itu nikmatnya dunia. Bahasa Koreanya belakan. Paham? Ini hati-hati paham kagak belakan? Al-aglakan. Jangan lupa. Masya. Jadi begitulah kita. Ini ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian disempurnakan oleh ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleh. Intinya bahwa bicara kita itu bicara apa? Belum mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang terlahir dalam dunia ini dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Suci itu apa? Gabungannya 3 unsur suci itu. Suci itu gabungan 3 unsur. Baik, unsur benar, unsur indah. Itu namanya suci. Orang bisa dikatakan suci kalau ada 3 unsur ini nih. Pertama, unsur baik. Kedua, unsur benar. Ketiga, unsur indah. Orang dikatakan hatinya suci, jiwanya bersih. Pertama, kalau orang itu nggak pernah bosan, selalu berbuat baik sama siapapun. Pertama, perbuatan baik kita setelah sujud nyembah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah kedua orang tua, baru kepada saudara, kepada siapapun. Kita harus selalu berbuat baik. Jangan pernah kecewa kita berbuat baik kepada orang lain. Kalau dia nggak menghargai perbuatan baik kita, jangan pernah kecewa. Yang penting dasari niat yang ikhlas. Kalau niatnya ikhlas berbuat baik, orang mau hargai atau tidak, kita tetap ikhlas. Kalau nggak ikhlas, sakit aja. Bujuk tuh, beresek aja, sudah baik-baik. Kagak dia hargai. Kagak boleh ngomong begitu. Kalau niatnya ikhlas, dia mau hargai, mau kagak, kita dapat pahala. Jadi perbuatan baik pertama kepada wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah nyembah Allah, kewajiban kita yang kedua yaitu berbuat baik kepada kedua orang. Kata anak muda, orang tua adalah keramat. Orang tua keramat. Ridha Allah ada dalam keridhaan orang
murka Allah ada dalam kemurkaan orang. Maka anak-anak kalau pengen sukses urusan dunia, muliakan bapak, karena bapak adalah dunia. Kalau pengen selamat di akhirat, muliakan emak. Maka dua-duanya keramat. Gak boleh menghormati salah satunya doang. Ustaz, saya mau hormat sama emak aja, bahkan emak yang susah kayak ngelahirin, nyawa taruhannya. Gak bisa. Ustaz, saya mau hormat sama bapak aja dah, bapak yang susah payah cari nafkah. Gak bisa. Dua-duanya kudu dimuliakan. Itulah keramat kita. Maka perbuatan baik pertama kepada kedua orang. Baikin orang tua kita. Kadang-kadang anak zaman sekarang yang kadang kurang baik sama orang tua. Betul? Betul? Hormat sama atasan, ada hormat orang tua. Iya nggak? Banyak nggak begitu? Banyak nggak? Banyak. Ya Allah. Perhatian sama janda, nggak perhatian sama emak yang udah sekian lama menjanda. Ada nggak begitu? Banyak. Anak yang sekarang. Lalu kemudian asas. Perhatian sama orang lain, nggak perhatian sama orang tua. Jangan. Banyak nggak? Banyak. Asas. Jangan kedengarannya. Maka kita anak-anak kelas jangan sampai dicap sebagai anak durhaka. Itu benar-benar. Ada aja kalau diperintah jawabannya begitu, udah dicap sebagai anak durhaka. Ingat, kalau anak durhaka, jangankan surga, mencium baunya aja nggak bakal dapat. Maka anak yang soleh, taat perintah Allah dan Rasul, bakti kepada orang tua, nanti agama, bisa sholat, bisa ngaji. Maka nanti emak bapak mati, kita sholatin, kita ngajiin, itulah anak yang jadi syafaat buat orang tua. Insya Allah anak kita soleh dan soleh. Jadi itulah unsur yang pertama, suci. Unsur yang pertama, baik. Berbuat baiklah kita kepada siapapun dengan fasilitas yang kita miliki. Kalau kita dititipkan Allah harta jadi orang kaya, berbuat baiklah dengan harta kita kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada janda jompo yang tidak mampu. Anak yatim disantunin, janda jompo dibantuin, janda muda. Itu berbuat baik dulu. Kebanyakan kan orang sekarang lebih suka nolong janda muda ketimbang janda tua, betul?